salah satu guest star kita hari ini adalah si serba bisa menirukan suara apapun. Gue ngefans sekaligus khawatir. Sebel. Bukan Karena sebel, apa? khawatir kayak job VO gue takut diambil nih sama dia semua ya, kayak mana callingan VO, tiba-tiba ada yang keluar. iklan dari salah satu pelayanan jasa layan antar jemput. Satu itu iklan dihabek sama dia semua karakternya. Chandra, lo tau Boleh kan? bagi-bagi, Jodoh. Kristo Immanuel. Nah, kita sudah berhubung dengan Kristo on Zoom. Aduh, Ini keren pasti loh. sahabat Apa Goats-nya kabar, udah pada teman-teman? tune in banget. Ada 15.636 yang komen-komen Goats. Wow. Toh apa kabar? Luar biasa baik. Kalian apa kabar? Puji Tuhan Alhamdulillah, baik. baik. Lagi di mana sih, Tak? Lagi di kamar X Studio. Oke. Beda emang kalau content creator gitu, kamarnya tuh harus lightingnya cantik. Mainnya kayak di studio kan, luar biasa loh. Lightingnya benar-benar natural ya. Kalau kita lihat mataharinya mengintip-mengintip nih. Udah. Apa namanya cahaya Iya, ilahi bener. ya. Cahaya ilahi ini pasti cocok banget Mungkin- kalau kita main mungkin- tuh biasanya sun kissed ya. Mampus! Buat selfie dengan Ini sun. mau pakai sunkiss kali ya biar kayak golden hour. Coba. mana? Tapi itu kayak gue yakin pasti bukan yang alami, itu ada buatannya gitu Tapi ya. ini kalau kita lihat kayak kosannya kosan eksklusif nih ya. Orang kaya kan tadi Oh, lo iya, bilang, benar, iklan benar, VO ini diambil sama dia Nggak gitu, semua. nggak gitu. Oke, Iya besok kalau kan? ada VO boleh bagi-bagi satu karakter aja ya. Kak, Boleh. gimana sih perubahan hidup lo? Gue tuh sempat ngeliat Kristo ini di tahun lalu di Instagramnya temen gue, Mariska Gaby. Dia nge-repost waktu awal-awal Kristo tuh lumayan bikin karakter. Terus nggak lama, ternyata begitu dilihat lagi, booming lagi, dan akhirnya ibarat kata bisa dibilang 2020 ini adalah tahun lo lah, Toh. Untuk Amin. membuat VO dan booming di sosial media. Betul. Terus how you see that? Gimana lo melihat ini semua Toh, di tahun 2020 ini? BTW gue udah pernah ketemu Kristi ya sebelumnya Yes, ya. di Itu Detik ya. acara bareng. Nggak apa, Detik tetangga sama kita kalau disebut aja. Iya, Kalau Detik masih satu grup. Masih boleh Oke, disebut oke, ya. oke. Aman ya. Aman. Tadi dia agak, kok disebut sama Kok dia salah gitu. gitu ya? Ya, takutnya salah ngomong kan. Nah, gimana? Aku ngerasa kayak ya memang blessing in disguise banget ya, walaupun aku melihat juga 2020 ini kan banyak banget hal-hal yang kurang mengenakan yang terjadi Betul. dari Januari gitu kan. Cuman ya aku melihat ada sisi positifnya juga untukku, dan aku juga merasa mungkin dari boomingnya atau dari naikkan nama aku pengen ngasih pesan-pesan yang positif. Aku pengen kasih bikin video komedi yang light gitu supaya buat teman-teman yang di rumah gitu yang butuh hiburan jadi terhibur gitu sih. It's very nice gitu ya. Dan kita lihat juga bagaimana konten-kontennya Kristo itu sampai lo sekarang punya apa sih Goats Kambing itu nama fans lo karena lo keseringan bikin konten kambing atau gimana sih? Iya, gue pernah ceritain dia tentang gue dulu pas SMA ngobrol sama kambing. Jadi gue tuh ngomong sama kambing, terus akhirnya gue iseng, gue bilang ayo follower gue pada kirim video kalian dong, niruin suara kambing. Terus gue expect tuh yang kirim bakal kayak 50-100 lah ya. Tahunnya 300 lebih cuy. Wow. Dan gue harus ngedit satu video isinya kira-kira 300 kambing kan. Wow. Pusing Oh kepala iya, saya. gue inget tuh di Instastory lo ya yang lo upload itu yang mbe gitu ya. BMB ada 300 orang BMB gue berisik banget ya, tapi kepala gue sih udahlah ya nggak apa-apa. Tapi Menyenangkan kok. Tapi yang bikin gue penasaran, sosok dari Kristo Immanuel sejak gue juga Sosok, notice, dia ya. pernah ada di televisi yang Yes. memparodikan suara-suara dari Bapak Presiden kita, Bapak Yes. Joko Widodo, Yes. kemudian ada juga beberapa selebriti, akhirnya gue juga masuk ke YouTube-nya dia, gue sampai, ini orang kok kreatif banget dan benar-benar karyanya tuh luar biasa. Usia berapa sih Terima kasih. udah bisa sekreatif Tebak ini? kalau gue tebak sih, gue udah tahu sih Ya, sebenarnya. lu udah tahu sebenarnya. Coba gue yang coba. nebak ya, Ya, gue yang nebak ya. tebak. I guess 20 years old, Ya, coba. 21, Pertanyaan langsung sama Kristo. 21. Gimana Gue toh? umur 18. 18, 7 tahun Nggak, dia bedanya sama gue. bohong. Oh, bohong. 23. Apa? Gue 23. Oh, 23. Kalau 18 tahun agak sedikit marah tuh gue kayak 18 tahun gue tuh Sabar. kayak di Ciputat masih di pinggir pasar kayaknya nunggu angkot. Keluarga Ciputat. Warga Keluarga emang dia udah Ciputat. berkarya. Tapi kalau belajarnya sendiri nih, lo mulai coba-coba untuk gue pengen impersonate seseorang. Itu dari umur berapa sih, Tok? Gue udah mulai impersonate itu belajar dari SD sih. Oh, oke. Dari kelas 4 atau 5 sebenarnya itu udah mulai belajar, tapi yang dulu gue impersonate itu adalah guru.
Oke. Dari guru, gue pindah ke kartun, terus ke aktor Hollywood, terus juga tokoh-tokoh di Indonesia. Gitu. Oke. Nah, gue mau nanya deh, kalau misalnya lo mau impersonate, ibarat kata ngomongin suara orang lah ya, suara-suara seorang tokoh gitu, lo biasanya text time berapa lama sih? Seminggu kah untuk belajar? Atau mungkin ketika lo langsung dengar dan lo pengen mencoba latihan, langsung jadi, langsung jago? Atau gimana sih prosesnya, Tok? Tergantung karakternya sih. Ada beberapa karakter yang bisa gue lakukan dalam waktu 10 menit gue belajar langsung dapet. Oke. Tapi ada juga yang bisa bertahun-tahun bahkan. Really? Dan tergantung juga berapa intensitas gue waktu untuk belajar. Kayak waktu itu gue untuk peran di film Susi Susanti, gue diminta Daniel Mananta untuk niruin suaranya Pak Soeharto. Oke. Tapi dia mintanya hari Sabtu, terus hari Senin harus recording. Oke. Jadi dalam waktu 3 hari tuh gue harus belajar. Tapi puji Tuhannya bisa sih, cuman ya itu, jadi tergantung lagi berapa lama waktu untuk belajarnya. Kayak paling lama gue tuh belajar tuh Morgan Freeman. Oke. Itu dari gue sebelum puber sampai udah puber. Oh, sekarang udah puber ya? Udah Kak, Udah ya. Jadi ada tergantung banget kalau belum sih. tergantung proyeknya juga ya, Kak ya, Iya, nilai benar. proyeknya ya. Kan Kalau misalnya katanya proyeknya biasa- gede, Iya. berapa 3 hari? Oke, saya Ya kan coba. ini balik lagi. Kadang kalau kita ada tekanan di push tuh kita bisa, apalagi kalau ditambah ada invoice-nya, Kak. Ya. Kalau ada invoice, Ada waktu, ya bisa ada lah waktu. 3 hari juga ayo sama suaranya siapa juga kita coba gitu. Itu Kalau bener, ini toh? juga ayo, kalau Ah. harganya pas. Tapi si Bimo kan jadinya Kristo ini sekarang lagi happening banget. Itu channelnya bertiga sama temen gue Bimo, sama Kak Gilang Dirga juga ya. Gak nyangka loh, ternyata gue kalau Gilang memang dia kan sudah berkarir sebagai Iya. MC yang juga bisa impersonate orang gitu, sudah Betul. bertahun-tahun. Cuman begitu ditambah sama Kristo sama Bimo sih yang kayak pecah banget. Ibarat kata semua umur akhirnya kejangkit sama mereka bertiga. Nah, gue pengen tahu nih, lu awalnya bisa bikin project bertiga tuh gimana ceritanya deh? Jadi awalnya itu kita bertiga tuh ketemu nggak sengaja di salah satu acara di yang nggak segrup. Oke. Ya nggak segrup. Oke. Gue mikir lagi acara apaan ya? Oke. Gue tahu apa udah Sabar. menebak, tapi Iya, jangan oke. kita bahas. Ya, Oke, baik. lanjut. Itu bertiga ketemu, terus awalnya kita rencana collab. Ayo collab bertiga, kita berdua ngebahas impersonate, ke Bimo ngebahas voice. Terus bikin grupnya bertiga, terus dibilang, kita jadi reguleran aja yuk, bikin 3 episode dulu gitu, iseng. Oke. Bikin 3 episode, 3-3-nya pecah. Terus jadinya dibilang, yaudah jadi reguler aja tiap Senin Kamis. Jadinya yaudah semenjak saat itu jadinya jadi reguler tiap Senin sama Kamis. Oke. Gue penasaran juga nih, lu di sana sistemnya sistem kontrak atau misalnya Gilang Dirga yang kayak, nih gue pay sekian gitu ya buat jadi reguleran di sini. Sistem ini sih bagi hasil Oke. Investor Kan biasa ada- bagi hasil ya, jadi investor ada bagi Gilang. hasil. Kita tuh dari Ada kita Bimo. harus bisa investasi. Yes, benar. Apalagi kan ditambah ya tentunya malah menambah nanti mengundang, oh ini bagus nih untuk VO gitu. Oh, iya. Lu butuh satu orang lagi personil mungkin Masuk masuk Chan. coba masuk. Temen gue nih cicilannya banyak, cicilan rumah, cicilan itu. Lo aja sekali Sandra, oke banget. loh, nih dia Amin, videonya. cicil rumah bisa amin. Tapi gue mau nanya juga, lo kan ibarat kata memang we have to say dia yang paling muda di antara mereka bertiga itu kan. Dan kalau lo sendiri menyesuaikannya sama Bimo sama si Gilang, ada kesulitan nggak sih tuh, atau karena mereka orangnya welcome aja kayaknya wah gampang banget gue langsung masuk nih sama mereka berdua? Tentu susah. Susahnya kenapa? Karena gua kelahirannya kan jauh banget nih sama Kak Gila sama Bang Bimo. Jadi kadang kalau bercanda suka nggak masuk. I feel you, I feel you, Paham. I feel you. Paham. Ada mereka bercanda udah ngakak banget, terus gue masih kayak apa ya barusan referensinya ya gitu. Akhirnya jadi Dia bilang, ya udah "Oh, belum sopan lahir, aja deh, belum hehe lahir." gitu ya. Biasanya Nah, gitu. gua jadi- Benar. Kalau Jadi main kita senior. Jimmy Fallon tau gak? Tahu Jimmy Fallon biar rame aja gitu. Tahu. Bener banget. Oh, jadi berguna juga untuk kehidupan sehari-hari ya, untuk impersonate orang. Jadi gue Jimmy Fallon nih untuk Oh iya. Impersonate ketawa. Makanya untung kita lagi ngasihin sama Rian Ibram ya. Kadang-kadang tuh Rian Ibram kasihan. Dia udah ngelawak, gue sama Bintang sama Imar tuh gak nyambung. Iya, Ntar bukan dunia kalian. entertainment. Sorry nih. Iya, saya kan bilang orang lain bukan kalian. Kalau kalian mah tidak dong. Oh ya, terima kasih ya. Tapi gue juga bisa. Aman jawabannya. Kalau suara binatang gue bisa satu adalah simpanse. Coba. Gitu. Benar nggak? Iya nggak? bagus Chris? loh. Bagus kan? Kok gue kaget ya, Bu? Kok gue kaget ya, Bu? Suara Sumpah. buaya. Lo harus Suara buaya bisa. Suara buaya. Hai cantik. Kalau aku ada yang chat kamu,
marah nggak? Nah, kan kayak gitu tadi. Coba lu harus lihat mukanya si Chandra tadi pas dia bilang si Mbak, gue langsung kaget refleks gitu. Tapi nice penjiwaan yang luar biasa loh, ya Allah. Coba, gue pengen tantang suara binatang yang lain dari Christo Immanuel. Coba dong, suara kupu-kupu gimana sih? Soalnya gue belum pernah denger juga nih, Tok. Kupu-kupu. Suara kupu-kupu nggak ada suaranya, Pak. Oke, baik. Warnanya ada. Warnanya suaranya ada. Kalau semut ada nggak ya Kak Krista? Ditanya lagi, kupu-kupu aja udah nggak ada, semut lagi dia tanya. Iya coba tau kan Krista tuh kayak ada telepatinya gitu loh, jadi kayak Mungkin semut. kupingnya harus gede banget kali baru bisa kedengeran ya. Oh, oke. Kecil banget segini nggak bisa kedengeran. Tapi tuh gue pengen nanya dong, kemarin itu gue sempat ngakak banget di Instagramnya Bimo ngelihat lo sama Nasar asli. Gue yang kayak pas scrolling kayak jujur, gue juga ngefans sama Nazar semenjak Febri sama si siapa Yugo liputan ke Jogja. Dia setel foto seperti mati lampu ya. Akhirnya gue ngefans banget pas kemarin gue liat videonya tuh ngakak banget. Lo 1, 2, 3 seperti mati lampu. ya sayang. Seperti Coba mati Nasar abis ini diundang ya, pecah banget gue yakin Nasar lo ya. Nasar. Tapi lo sendiri gimana kemarin pas proses pembuatannya dan ketika lo kolaborasi sama seorang Nasar gitu loh. Kan gue udah pernah bikin yang How to Become Nasar pertama tuh di episode yang sebelumnya di How to Become ya, di channel YouTube Kak Gilang. Terus ternyata Kak Nasarnya mau dateng pas Gilang suruh. Pas dateng gue tuh bener-bener kayak bingung banget loh, ini kayak anjir ini ternyata yang di impersonate bener-bener kayak gitu ya. Jadi off cam aja begitu ngomongnya kayak itu tuh gimana sih? gila gitu dia sih gitu tuh gila gitu dibercandain kayak gitu. Ini maksudnya apa nih? Ini maksudnya apa? Body language. Bahu. Oh, oke. Gitu ya. Oke. Tapi itu bercandaan aja kan, Kristo? Iya, gue juga. Nah biasanya dari bercanda suka nyaman loh, abis nyontohin gitu biasanya bercanda nyaman, gitu. Masuk pacaran berapa? Iya kan, biasanya Waduh. enak ya gitu, nyaman hari-hari. Kita denger dulu gimana komentar terus. Terus ya udah, habis itu syuting, terus selama syuting itu gue juga jadi kayak nyaman. awkward gitu loh, gara-gara kemarin-kemarinnya udah pernah niruin dia kan, terus ini kayak niruin orangnya depan orangnya langsung, dan gue ada berpengalaman kalau niruin orang depan orangnya langsung, orangnya biasanya awkward, dan bener dia kalau pas ditiru itu dia kayak langsung Terus lo gitu juga nggak kayak gitu juga nggak? enggak dong. Gimana? Enggak ya. Atau lo merasakan butterfly in your stomach mungkin? Ada spark tertentu gitu kan kayak oh dia malu diginin gue gitu kan. Agak di perut mungkin mules kayak. Mules. Oke. Tapi coba dong contohin lagi gimana sih menirukan Nasar. Please dong seperti mati lampu dong. Please dong. Seperti Gue mati lampu dong. udah mau joget nih, sumpah. Dia tuh biasanya suka gini nih. Oke. Sekarang sama suaranya. Gibri. Terus dia suka 1, 2, 3 seperti mati lampu. Yes. Ya, gitu. Udah gitu doang. Ya. Lanjutin dong. Malah kita kayak dia beneran takut nyaman ya. Udah dicontoh enak gitu. Lucu Nggak, juga kan nih kalau kayak misalnya berat kalian yang kena, saya enggak. Oke. Tapi salah satu pertanyaan juga siapa sih tokoh yang paling sulit atau mungkin lo belum pernah sama sekali karena tingkat kesulitan untuk lo impersonate nih susah banget. Tadi kan udah jawab yang itu, yang ini aja, yang belum pernah aja deh. Oke, yang belum pernah. Yang belum pernah sampai sekarang gue tiruin tokoh-tokoh Indonesia sih, gue lagi belajarin kayak Aziz Gagap, Komeng, Pak Haji Bolot, Malih gitu-gitu, terus kayak Warkop, kayak Dono Kasino Indro gitu-gitu, gue lagi pelajarin lagi karena agak sulit ya dengerin suara-suara mereka karena aksennya juga subtle banget, sedikit banget gitu. Kalau di luar negeri, kenapa menurut gue lebih bisa? Karena gue bisa lebih gampang melebaikan aksen yang udah ada gitu. Karena aksen mereka bener-bener kerasa banget. Kalau di Indo kan mayoritas tokoh-tokohnya itu kalau nggak pakai aksen Betawi, aksen bahasa Indonesia biasa kan, yang pakai aksen Jawa atau aksen Tegal gitu-gitu. Orang-orang khusus banget gitu. Itu yang susah itu di situ. Nah, sekarang lanjut pertanyaan. Kan kebanyakan kalau yang gue tonton, yang udah gue pernah tonton adalah impersonate dari karakter-karakter atau tokoh-tokoh yang pria. Yang wanita tuh lo pernah gak sih? Atau ada kesulitan sendiri nih? Coba tebak ini suara siapa? Ini suara Coba.
Coba merem dulu, merem. Oke, disuruh Biar bisa merem, kebayang. baik. Jangan kayak gitu lah. Lo maksud lo apa kayak gitu lah? Hah? Tebak siapa ayo? Gue enggak, gue Gue juga boleh nggak? Ini kita tebak-tebakan ya. Iya, iya. Jarang-jarang host siaran nama bilang mamu. Coba Benar. lagi. Coba lagi. Oh, kalau sama gue jangan kayak gitu lah. Lo nggak tahu ke siapa, hah? Lo nggak tahu ke siapa lah. Oke. Lucinta Luna ya? Lucinta Luna. Lucinta Luna ya? Betul. Oke. Perempuan kan? Perempuan boleh nggak? Kita Perempuan minta juga. perempuan. Makanya kayak tiba-tiba kok. Maksudnya apa nih? Apa? Maksudnya gimana? Nanti kalau Lucinta Luna keluar, kita wawancara, kita lihat KTP-nya apa gitu. Iya. Makanya itu masih abu-abu, dia belum kasih apa namanya statement. Infotainment. Kembali ke infotainment. Iya. Kembali ke Bukan kita gosip. nggak ada yang ngegosip di sini. Lah memang itu Oh, bukan fakta. gosip. Jadi selain iya, itu, iya. selain cewek-cewek lagi ada nggak? Ada lagi Tapi nggak? gue ada lagi nggak yang Ada nggak mau perempuan, challenge kita, yang bener perempuan gitu, perempuan. yang lahirnya perempuan. Kalau suara perempuan susah sih, emang gue Oke. biasanya nggak bisa, tapi biasanya suara perempuan yang bisa gue turunin itu adalah karakter kartun perempuan itu ada yang bisa. Oke. Kayak Coba challenge Marge lagi. Simpson. Coba. Ada nggak? Marge, ini tau nggak tahu sih, lu kayaknya nggak tahu deh, tapi nggak tahu. Misalnya nih. Coba. Oh, hi Homer, you want some? Oh, Gue nggak. Tahu nggak? ibunya The Simpsons. Marge Simpson. Oh, The Simpson gue malah itu. ini. Makanya gue rada susah kalau karakter Indonesia, kalau luar negeri gue lebih pasti. Kalau gue, biasanya karakter cewek itu biasanya yang ada di drakor-drakor. Aduh mampus Nah, emang. ini tapi kalau di dubbingnya dubbing Indonesia. Nah, coba. Biasanya kan cowoknya suka Coba. ngomong, Hah? "Ah, apakah kamu sudah gila?" Kayak gitu Ah. kan. Ceweknya suka jawab, "Ah, kamu saja yang gila." Kayak gitu. Coba Oh, gitu Biasanya. suara ceweknya. Lo harus lihat mukanya Chandra sedekat ini sih. Biar lo berasa frekuensinya di mana-mana. Ya kan, biasanya kan gitu tuh, kata-kata yang ada di drama Korea tuh, "Kamu sudah gila." Gitu. Kan Gue sebagai wanita agak-agak kayak wow, amazing just the way you ya are. itulah makanya juga punya job yang sama kayak Kristo, iya, voice baik. over. Cuma Dia dia lebih jago akhirnya kok menghilang gitu. Oh, iya. Sabar ya. Sabar. Tapi gue penasaran deh kalau lo sendiri, tadi kan dia bilang bahwa dia nggak bisa, bukan nggak bisa, agak sulit banget kalau misalnya berbeda gender gitu. Dari cowok ke cewek, dan pita suara juga pasti kan beda gitu ya. Nah kalau lo sendiri nih di apa namanya impersonate ini, gue penasaran deh, ada teknik-teknik tertentu nggak sih yang bisa bikin warna pita suara lo tuh bisa berubah-ubah Benar. sesuai dengan tokoh yang lo sedang impersonate gitu, ada nggak? Ada banget. Jadi saat gue mengimpersonate sebuah karakter atau seorang karakter itu, kadang gue pakai aksen. Kalau aksennya kayak misalnya, ini gue mau pakai bahasa Indonesia, kalau ini aku mau pakai bahasa Batak, pakai aksen Batak gitu. Oke. Nah itu tuh kayak gitu-gitu tuh ngaruh banget. Itu aksen satu. Terus kedua, naruh lidah. Ini juga ngaruh sih. Lo naruh lidah di belakang, naruh lidah di depan, terus kerongkongan lo disempitin, diregangin, itu bisa beda banget. Misalnya gue ngomong kayak gini, sama gue ngomong kayak gini, ini udah beda. Terus sama gue ngomong kayak gini juga udah beda banget. Jadi kalau gue ngomong kayak gini, sama ngomong kayak gini, sama ngomong kayak gini, itu udah beda banget cuman gara-gara karena lidahnya doang. Gitu sih. Oke. Jadi sebenarnya semua yang ada di rumah yang nonton bisa impersonate. Yang pasti tinggal belajar cara ini meregangkan leher, cara naruh lidah di samping, di atas, di bawah, di belakang gitu-gitu. Oke. Tapi ini gue juga lihat, dari tadi kan kita yang nanya melulu ya. Yes. Ini juga Insertizen udah ada yang juga nih yang nanya melalui Instagramnya Insert Live yang katanya nanya dari @febrianto_yp yang Ini katanya, bukan dari Instagram, ini dari live chat. oh dari live chat. Live chat www.insertlive.com. Nah ini katanya bilang, Kak Kristo nih pernah gak sih ada satu karakter suara yang akhirnya kebawa terus nih sehari-hari? sengaja. Secara gak sengaja. Mungkin lo nyaman jadinya sama itu. Nasar mungkin? Nyaman nih. Balik lagi. Ya siapa Kasih. tahu kan Mohon karakter maaf. berkarakter loh Betul. dia. Mohon maaf Nazar, kita panggil-panggil Tuh, kita undang kan ya. udah gitu lagi. Kan. Body language-nya beda ya. Oke. Sempet gua itu terlalu nyaman sama Matthew McConaughey. Oke. Kalau nggak salah Matthew McConaughey. Jadi waktu itu gue pernah seharian pakai Matthew McConaughey. Jadinya gara-gara awalnya gue bangun tidur kayak, I just woke up this morning. I feel great. I feel amazing. Terus gue lanjutin sampai malam. Terus kayak nggak tahu kenapa itu hari itu gue lagi sengklek aja kayaknya kepalanya. Jadi pengen dari pagi. Padahal udah makin siang udah nggak ada orang, tetap aja gue kayak lagi asik aja gitu begitu. Nah, lu pernah nggak, misalnya kalau itu kan seharian tuh, lu pernah nggak ada memang ada suara yang lo impersonate tuh yang lu kalau lo melakukan itu tuh langsung happy, berasa happy gitu kalau nya.
orang belum tentu happy, tapi ketika lo melakukan itu lo lawak aja gitu, kayak gue seneng banget impersonate ini. Ada nggak karakternya siapa? Ada sih, kalau karakter-karakter kayak gitu tuh biasanya gue dengerin Pak Jokowi, terus Pak Ahok, Deddy Corbuzier gitu tuh. Iya, iya. Kalau itu lebih ke happy ngelihat reaksi orang lain saat gue niruin karakter-karakter itu. Nah itu gue lebih happy ke sana. Cuma kalau bentar, Dek, gue lagi Ada iklan. ada lewat. adik saya. Untuk tadi maaf nih, kepotong layarnya, kakinya napak kan tadi yang lewat ya? Kenapa? Oke. Adik saya itu, adik saya. Oh, adek, baru mau ditanyain, kok di kosan ada cewek? Kan tadi ngomong adeknya, untung Adik ada gua. pendengaran aku Adik walaupun gua. ketutup rambut masih oke ya. Ya nggak apa-apa juga sih, kalau bukan adek juga bukan urusan kita ya. Oh, Kita kan iya, nggak iya. pernah Kita kan, ngegosip. kita kan infotainment lagi lewat lagi tuh kebetulan. Oke. Lanjut. Tapi kalau misalnya Um, bikin-bikin impersonate gitu, lo ada kayak permisi dulu nggak sih, kayak boleh Oh, nggak ya. sih izin gitu, kayak misalnya konten, apalagi kayak sosok Bapak Presiden gitu kan, kadang agak deg-degan juga kita untuk membawakannya gitu. Ada nggak sih izin-izin dulu gitu? Nggak tahu ya, gue selalu melihat impersonate itu kiblatnya dari tokoh-tokoh dari idola-idola gue yang gue sangat idolakan di Amerika. Mereka itu kalau impersonate tuh kayak keren-keren banget lah gitu, ada yang impersonate Donald Trump dan segala macamnya. Dan gue selalu berpikir selama gue nggak menghina lah maksudnya. Selama gue kalau cuma bercanda-bercanda light jokes gitu-gitu, gue nggak perlu izin gitu, karena gue juga merasa kayak impersonate itu an art gitu loh, sebuah seni gitu. Kayak istilahnya kita kalau mau melukis matahari kan kita nggak izin sama mataharinya gitu. Iya, Atau kadang kan ada pelukis pinggir jalan gitu kan, Berat ya. ngelukis Tara Basro, masa disamperin dulu Tara Basro, Iya, saya boleh lukis nggak? Lama ngantrinya gitu. Oke. Gue pengen challenge si Kristo dong. Kristo lo coba tiruin impersonate Pak Ahok yang situasinya ini, kalau Pak Jokowi gue terlalu agak-agak sungkan gitu, karena ini misalnya dia lagi berhadapan dengan seorang mama-mama yang sedih banget karena harga cabai naik Rp1.000 kilogram ya, Rp1.000 per Oke. kilogram. Dan dia kayak Pasti jadi ketemu mama-mamanya. betul, Ya. dan nanti Oke. ketika kayak dia ketemu, dia tuh kayak cerita gitu loh, paham Oke, ya? curhat, Ini curhat Pak ya berarti ya? Ahok, enggak, gue gak curhat, gue belum pernah beli cabai naik 1.000 Oke, soalnya, oke. gue masih mak gue yang beli nih kebetulan, nggak paham ya? Oke, gue karakter gue mau ikutan juga dong. Ya, Karakter gue anaknya mama Boleh. ya. Enggak dong, karakter kamu keranjang belanjaan. Oh ya udah boleh. Yang penting nggak diajak, yang penting diajak enggak, main enggak. gak apa-apa. Lo another mama-mama Lo dong. kan jadi mama-mama juga. Karena lo lebih lihai. Tunjukkan bahwa lo bisa karakter mama-mama. Siapa tahu kalau Oke, misalnya Kristal oke. lagi nggak bisa, ada Chandra Tamrin ya. Oke Iya, ya, benar. siap ya di suatu pasar ya. Oke, Kita oh, tapi jadi tolong narasi ya. counting dong 3, 2, 1. 3 Sabar. Gue pakai kacamata dulu biar Tadi kayak naiknya Pak Ahok. berapa? 1.000. Lo terserah, lo mau naik Oh, iya. mau naik 1.500 pokoknya apa-apa. Lele itu, Lele, ada Pak Ahok. Pak. Ya, halo. Pak, ini kan lagi di pasar, Pak. Aduh, saya teh kesel pisan, Pak. Kenapa? Masa cabe naik Rp1.000, Pak, per Pak, kilonya. tolonglah Pak. Mana Kayak suami mana? lagi nggak ada kerjaan Tuh, atuh, Pak. Pak. Pusing atuh, Pak, Iya. puyeng. Pak, gimana Pak tanggapan Bapak, Pak? Begini, saya paham kalian semua ini sedang pusing karena sudah pandemi juga harga cabai jadi naik. Tapi kita harus melihat bahwa semua orang di sini juga butuh uang. Kenapa harga cabai naik? Memang karena semakin jarang. Kenapa semakin jarang? Ya karena pandemi. Lah, Jadi kita tidak bisa melihat dari satu sisi aja. Pak, tapi gaji suami saya nggak dinaikkan, Pak. Kayak mana lah kalau Sama misalnya tuh cabai lah, Pak. naik, nanti juga bawang ikutan naik, gula juga. Ada Jadi- bantuan apa Pak dari pemerintah, Pak? Iya, jadi begini, kita memang hidup di dunia yang tidak sempurna. Tidak bisa semua itu sesuai dengan Repot ya, Bu. keinginan kita. Ya udah Memang atuh lah, Pak. jelas begitu, Ya. sudah pasti. begitu. Ya udah atuh lah, Pak. Apa kan udah ditingali atuh nih. Kondisi nak pisan teh kitu dibelikan atau kita ini ya, Mak Bentar ya. dulu, Apa? Pak. Beli Pak, apa? Dibeliin setahu cabenya saya, tuh. Pak Ahok bukan orang Sunda, saya nggak paham nih. Ah ya udah. Oh, iya. Baik, sudah mulai. Panjang tadi bahasa Sundanya. Saya Oh, bahasa iya, iya, Sundanya iya. dulu pas SMA nggak lulus. Oh. Tapi kita tepuk tangan dulu dong buat Kristal. Keren. Keren banget.
itulah situasi yang dialami oleh Pak Ahok ketika dia misalnya waktu kemarin itu sempat bertemu dengan mama-mama langsung dihajar gitu sama suara hatinya gitu. Tapi kadang impersonate juga kan kita memainkan dari suaranya, logatnya, kadang juga irama-irama tuh Mampus. diikutin juga nih. Bisa nggak loh, Kristo, ini ada yang minta nih dari @givihilmi yang Givi katanya bisa nggak sih impersonate suara penyanyi tapi sambil nyanyi gitu. Nasar please, Nasar Jangan nasar lagi deh. Ya Ntar udah beneran Dia nggak nyaman bisa dia dari kita suara repot. Nasar, tapi sebenarnya emang yang jago dari suara Nasar tuh Kak Gilang. Oke. Oh, iya, oke. Yang Ya lebih udah, gua- lu mau siapa? Dari suaranya Vidi Aldiano. Oke, boleh. Terpaksa aku maaf. Vidi Aldiano tuh kalau nyanyi gini. Inilah nuansa indah antara laut tiada bertepi. Oke. Rasa sungguh semakin engkau jauh, Kak Vidi. semakin terasa dekat.